Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Prasanti sebagai penguji 1, Bu Tri Sumarni sebagai penguji 2, dan Pak Amin Susanto sebagai penguji 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tri Sumarni sebagai pembimbing 1 dan Pak Amin Susanto sebagai pembimbing 2 sehingga skripsi saya bisa terselesaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan skripsi saya dan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Supervisi Kepala Ruang dengan Perilaku Caring Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Aji Barang. Latar belakang bahwa perilaku caring perawat yang kurang baik terhadap pasien mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Hal ini sangat berdampak pada penurunan kepuasan pasien dan peningkatan hari rawat inap pasien. Sedangkan supervisi yang dilakukan pada saat ini berdasarkan hasil prasurvei didapatkan bersifat situasional dengan bentuk tutorial untuk memantau dan mengawasi kegiatan asuhan keperawatan. Perawat menganggap bahwa supervisi lebih difokuskan pada masalah teknis dalam implementasi pelayanan asuhan keperawatan. Ditinjau dari faktor penelitian dan keramahan keterampilan dan sikap, perawat kurang membantu serta tidak mempunyai waktu mendengarkan keluhan pasien. Perawat kurang mendukung kesembuhan pasien, perawat kurang melayani atau kurang memberikan penjelasan setiap tindakan atau prosedur yang dilakukan kepada pasien. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta studi pendahuluan yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan hubungan supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan peneliti, adakah hubungan supervisi kepala ruang dan perilaku caring perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang? Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Sedangkan tujuan khususnya ada 4. Yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status perkawinan. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi supervisi kepala ruang di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Dan yang keempat adalah menganalisis hubungan supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang hubungan supervisi kepala ruang terhadap perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Manfaat praktis bagi pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa terkait dengan supervisi kepala ruang dan perilaku caring perawat. Selain itu diharapkan bagi mahasiswa yang sudah atau mau akan praktek di lapangan klinik dapat mengimplementasikan perilaku caring perawat. Bagi peneliti bisa menambah wawasan mengenai hubungan supervisi kepala ruang dan caring perawat. Bagi rumah sakit bisa dijadikan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan keperawatan. Sedangkan bagi perawat dapat menambah informasi serta wawasan baru dan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Keaslian penelitian di sini ada 3 jurnal. Yang pertama adalah dari jurnal Rahmatullah dan Haryani terkait dengan hubungan supervisi kepala ruang dan perilaku caring perawat dalam merawat pasien kritis. Yang kedua dari jurnal Elzneny, Seda, dan Alam et al. Dengan judul Effect of Clinical Supervision Training Program of Nurse Manager on Quality of Nursing Care in Intensive Care Unit SAHAR. Yang ketiga adalah dari Haryani dan Lukmanul Hakim dengan judul Predictor of Nurse Caring Behavior Toward Patient with Critical Illness.
Mengenai kerangka teori, di sini supervisi, mengenai karakteristik supervisi itu ada 5. Terkait dengan pelaksanaan supervisi dilakukan oleh atasan langsung, harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, harus mengetahui prinsip pokok dan teknik supervisi, harus memiliki sifat edukatif dan suportif, dan memiliki jiwa yang sabar. Sedangkan pada prinsip supervisi itu ada 10. Dari yang pertama, hubungan profesional, direncanakan secara matang, bersifat mendidik, memberikan perasaan aman, menciptakan suasana kerja yang kondusif, dilakukan secara objektif, serta mampu meningkatkan terjadinya penilaian dini, bersifat progresif, inovatif, dan fleksibel, membantu pengembangan potensi perawat, dan yang terakhir adalah bersifat membangun. Itu adalah terkait dengan supervisi. Sedangkan supervisi itu nanti ada 2, yaitu bisa supervisi langsung dan supervisi tidak langsung, yang pada akhirnya nanti diharapkan bisa memberikan caring yang baik untuk pasien, memberikan caring. Diharapkan perawat pelaksana itu bisa memberikan caring yang baik kepada pasien. Sedangkan proses caring itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah knowing, yaitu perawat itu harus memahami perjalanan hidup klien, seperti menggali informasi dan fokus tujuan keperawatan. Itu knowing. Yang kedua adalah being with. Being with itu tidak hadir secara fisik tapi secara emosi juga. Jadi secara emosional bersama klien, memberikan dukungan, melakukan pemantauan, seperti itu. Sedangkan doing for itu bersama-sama melakukan tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien, serta mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan enabling itu adalah memampukan atau memberdayakan pasien supaya pasien itu bisa melewati masa transisinya, seperti itu. Yang kelima adalah maintaining belief, adalah menumbuhkan keyakinan pasien untuk dapat dengan keyakinannya menghadapi masa depannya, seperti itu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi caring itu adalah faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Lah, di dalam faktor organisasi itu sendiri ada faktor kepemimpinan, di mana kepala ruang itu bertugas untuk memimpin organisasinya di dalam ruangan itu. Sedangkan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel supervisi kepala ruang, sedangkan variabel dependen yang dipengaruhi adalah perilaku caring perawat. Hipotesis penelitian HA, ada hubungan antara supervisi kepala ruang dan perilaku caring perawat. Sedangkan H0, tidak ada hubungan antara supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross seksional. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Aji Barang, dilakukan dimulai bulan November sampai Agustus, dan pengambilan data dilakukan pada 24 Mei sampai 7 Juni. Teknik sampling, teknik sampelnya ada 2. Yang pertama adalah untuk perawat menggunakan sampling jenuh, dan untuk teknik sampel untuk pasiennya menggunakan purposive sampling. Definisi operasional untuk supervisi menggunakan alat ukur the questionnaire Manchester Clinical Supervision Scale dengan 36 pertanyaan, di mana nanti hasil ukurnya baik dengan skor 108 sampai 144, cukup dengan skor 72 sampai 107, kurang dengan skor 36 sampai 71.
Sedangkan perilaku caring menggunakan kuesioner CPI yang terdiri dari 24 pertanyaan dengan hasil ukur baik 104 sampai 144, cukup 64 sampai 103, kurang 24 sampai 63. Jenis dan pengumpulan data. Jenis data kuantitatif, pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data, analisis univariat dengan distribusi frekuensi, dan bivariat dengan analisis Spearman-Rank dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05 H0 ditolak dan nilai signifikasi 0,05 H0 diterima. Hasil penelitian didapatkan dari sebaran distribusi frekuensi mengenai karakteristik responden dari umur. Didapatkan bahwa usia dewasa awal itu menempati presentasi tertinggi, yaitu 59,7 atau di sekitar umur 26 sampai 35, dengan jenis kelamin perempuan paling tinggi dengan 66,7%, pendidikan D3 keperawatan dengan presentasi 77,8%, sedangkan status menikah paling tinggi juga dengan presentasi 91,7%, dan lama bekerja paling tinggi adalah 33,3%, yaitu lama bekerja lebih dari 9 tahun. Selanjutnya untuk gambaran supervisi kepala ruang di ruang rawat inap RSUD Cibarang tergolong baik dengan presentasi 48,6%, sedangkan gambaran perilaku caring perawat di RSUD Cibarang baik pula dengan angka 48,6%. Untuk analisis bivariatnya, hubungan supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap RSUD Aji Barang didapatkan bahwa p-value 0,022 yang berarti H0 ditolak, atau dengan p-value 0,022 kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan antara supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat dengan nilai koefisien korelasi Spearman sebesar 0,27 yang berarti arah korelasi positif dan kekuatan korelasi yang lemah. Arah korelasi positif yang menandakan berarti semakin tinggi supervisi kepala ruang yang dilakukan, maka semakin tinggi perilaku caring yang diterapkan. Begitu sebaliknya. Kesimpulan didapatkan bahwa karakteristik usia responden pada penelitian ini mayoritas masuk dalam kategori masa dewasa awal, yaitu umur 26-35 tahun, jenis kelamin paling banyak perempuan, pendidikan paling tinggi, paling banyak D3 keperawatan, status perkawinan menikah, dan serta lama bekerja lebih dari 9 tahun, serta distribusi supervisi kepala ruang menunjukkan hasil dalam kategori baik, yakni 48,6%, sedangkan distribusi perilaku caring menunjukkan hasil baik dengan angka 48,6%, dan terdapat hubungan yang signifikan antara supervisi kepala ruang dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap Aji Barang dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.